Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu membuat jalanan licin dan sepi. Aku, Rani, sedang duduk sendirian di apartemen kecilku di kawasan Kemang, memandang hujan melalui jendela sambil memegang secangkir teh hangat yang sudah dingin. Tiba-tiba, ketukan pintu yang keras membuatku tersentak. Siapa yang datang jam segini? Aku melirik jam dinding, sudah lewat tengah malam. Dengan hati berdebar, aku membuka pintu, dan di depanku berdiri Lina, kakak perempuan sahabatku, basah kuyup, air mata bercampur hujan di wajahnya yang pucat. "Lina, apa yang terjadi?" tanyaku, suaraku gemetar. Dia tidak menjawab, hanya melangkah masuk dan memelukku erat, tubuhnya bergetar. Aku merasakan sesuatu yang aneh, campuran antara kehangatan dan ketakutan. Lina adalah wanita yang selalu tampak sempurna, karir mapan sebagai pengacara di Irma Besar, keluarga kaya raya di Bandung, dan penampilan yang selalu rapi. Tapi malam itu dia seperti orang yang hilang arah. "Aku tak bisa lagi, Rani. Aku harus bicara denganmu," bisiknya, suaranya pecah. Kami duduk di sofa, aku menyeduhkan teh baru untuknya. Lina mulai bercerita, kata-katanya mengalir seperti air bah. Dia bilang pernikahannya dengan Andi, suaminya yang seorang pengusaha sukses, sedang diambang kehancuran. Tapi bukan karena perselingkuhan biasa. Aku mencintai seseorang yang tak seharusnya, katanya, matanya menatapku tajam. Aku terdiam, ingat sahabatku, Dita, adik Lina yang sudah seperti saudara sendiri bagiku sejak kuliah. Kami bertiga sering menghabiskan waktu bersama, tapi aku tak pernah menduga Lina melihatku lebih dari sekadar teman adiknya. Malam itu berubah menjadi pengakuan panjang. Lina mengaku bahwa perasaannya terhadapku sudah ada sejak lama, sejak pertama kali kami bertemu di acara keluarga Dita. Dia bilang dia mencoba menekannya, menikah dengan Andi untuk memenuhi harapan orang tua, tapi semuanya sia-sia. "Setiap kali melihatmu, hati ini tak bisa bohong," katanya. Aku terkejut, tapi entah kenapa ada bagian dalam diriku yang merespons. Aku sendiri pernah merasakan ketertarikan pada wanita, tapi di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, aku selalu menyembunyikannya. Keluargaku di Solo adalah orang-orang konservatif, ayahku seorang ustadz, dan ibuku selalu menekankan pernikahan dengan pria baik-baik. Lina tak pergi malam itu. Kami berbicara hingga pagi, saling berbagi rahasia yang selama ini terkubur. Aku ceritakan tentang masa kecilku, bagaimana aku pernah jatuh cinta pada teman sekolah perempuan tapi dipaksa lupakan oleh keluarga. Lina mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, tangannya memegang tanganku. Saat ajar menyingsing, dia bilang, "Aku tak mau hidup bohong lagi, Rani. Tapi apa yang harus kulakukan?" Pertanyaan itu menggantung dan aku tahu ini awal dari badai yang akan datang. Hari-hari berikutnya, hubungan kami mulai berubah. Lina sering datang ke apartemenku bukan lagi sebagai kakak sahabat, tapi sebagai seseorang yang mencari perlindungan. Dita, sahabatku, mulai curiga. "Kenapa kakakku sering ke tempatmu akhir-akhir ini?" tanyanya suatu hari saat kami makan siang di kafe dekat kampus. Aku tersenyum gugup, bilang Lina hanya butuh teman curhat soal rumah tangga. Tapi Dita tak mudah dibohongi. Dia adalah tipe orang yang tajam, selalu memperhatikan detail. Sementara itu, di rumah Lina, situasi semakin tegang. Andi mulai bertanya-tanya kenapa istrinya sering pulang larut. "Kamu kemana malam itu?" tanyanya suatu malam, suaranya penuh kecurigaan. Lina berbohong, bilang dia ke rumah saudara. Tapi kebohongan itu mulai menumpuk, seperti tumpukan kartu yang siap runtuh. Lina merasa bersalah, tapi perasaannya terhadapku semakin kuat. Kami mulai bertemu diam-diam, bukan untuk apa-apa yang intim, tapi untuk berbicara, saling mendukung. Setiap pertemuan itu seperti obat, tapi juga racun yang perlahan merusak kehidupan kami. Suatu hari, orang tua Lina datang ke Jakarta. Mereka adalah keluarga Sunda yang taat,
ayahnya seorang pejabat pensiunan, ibunya akti di majelis taklim. Mereka mendengar rumor dari Andi tentang perilaku Lina akhir-akhir ini. Kamu harus ingat, Lina, pernikahan itu amanah dari Tuhan, kata ayahnya dengan tegas. Lina tersenyum palsu, tapi di dalam hatinya hancur. Dia tahu, jika rahasia ini terbongkar, bukan hanya pernikahannya yang hancur, tapi juga hubungannya dengan keluarga. Aku sendiri mulai merasakan tekanan. Di kantor, sebagai desainer grafis, aku sering melamun, memikirkan Lina. Rekan kerjaku, Mia, memperhatikan. Kamu lagi jatuh cinta ya, Ran, godanya. Aku gelengkan kepala, tapi hati ini tahu kebenarannya. Malam itu, Lina datang lagi, kali ini dengan wajah lelah. Andi tahu ada yang salah. Dia mulai memeriksa ponselku, katanya. Kami duduk diam, memikirkan jalan keluar. Tapi apa jalan keluar untuk cinta yang dilarang masyarakat? Konflik mulai memuncak ketika Dita menemukan pesan di ponsel Lina yang tak sengaja tertinggal di rumahnya. Pesan itu dari aku, sekadar aku rindu kamu. Dita marah besar, datang ke apartemenku dan memukul pintu. Apa maksudmu ini, Rani? Kakakku, teriaknya. Aku terdiam, tak bisa menjawab. Itu adalah pengkhianatan pertama, dan aku tahu, ini baru permulaan dari rantai penderitaan. Dita berdiri di depan pintuku, matanya merah karena marah dan kecewa. Bagaimana bisa kamu lakukan ini pada aku? Lina adalah kakakku, Rani. Dan dia sudah menikah, katanya dengan suara tinggi. Aku mempersilahkannya masuk, tapi suasana tegang seperti ruangan penuh asap. Kami duduk berhadapan dan aku mencoba menjelaskan. Ini bukan sengaja, Dit. Kami saling mencintai, kataku pelan. Dita tertawa sinis. Cinta. Di Indonesia ini. Kamu tahu apa artinya itu bagi keluarga kami. Dita ceritakan bagaimana keluarganya akan hancur jika ini terbongkar. Ayah mereka yang sudah tua pasti tak tahan malu. Masyarakat akan bicara, Rani. Kami bukan di barat, di sini norma masih kuat, katanya. Aku mengerti, tapi hati ini tak bisa bohong. Dita pergi dengan ancaman, aku tak akan bilang siapa-siapa dulu, tapi kalian harus berhenti. Tapi kami tak bisa berhenti. Lina datang malam itu dan kami memutuskan untuk bertemu lebih hati-hati. Beberapa minggu kemudian, Andi mulai curiga lebih dalam. Dia menyewa detektif swasta untuk mengikuti Lina. Suatu malam, saat kami bertemu di kai kecil di pinggiran Jakarta, Andi muncul tiba-tiba. Jadi ini alasannya kamu sering keluar malam, tanyanya dingin. Lina pucat, aku juga. Andi memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu teman Dita, kan? Bagaimana bisa? Dia tak langsung marah besar, tapi kata-katanya seperti pisau. Kita cerai saja, Lina. Tapi ingat, aku akan ambil semuanya. Perceraian itu menjadi mimpi buruk. Lina kehilangan rumah, mobil, dan dukungan finansial. Dia pindah ke apartemenku sementara, tapi itu membuat situasi lebih rumit. Keluarga Lina tahu tentang perceraian, tapi tak tahu alasan sebenarnya. Mereka menyalahkan Lina, bilang dia tak bisa menjaga rumah tangga. Kamu wanita, Lina, tugasmu menjaga suami, kata ibunya melalui telepon. Lina menangis setiap malam, merasa bersalah atas pilihannya. Sementara itu, keluargaku di Solo mulai bertanya. Ayah menelepon, kapan kamu pulang, Ran? Ada anak teman ayah yang bagus untukmu. Aku bohong, bilang sibuk kerja. Tapi hati ini gelisah. Aku mulai mempertanyakan pilihan. Apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan? Dina melihatku ragu. Jika kamu ingin mundur, aku mengerti, katanya suatu hari. Tapi aku tak bisa. Kami saling bergantung sekarang. Konflik masyarakat mulai muncul. Di kantor, rumor beredar setelah Mia melihatku dengan Lina. Kalian pacaran ya, tanyanya.
Aku diam, tapi itu cukup untuk memicu gosip. Bosku, seorang pria konserati, mulai memandangku aneh. Fokus kerja, Rani. Jangan bawa masalah pribadi, katanya. Aku merasa tertekan, seperti dinding semakin mendekat. Dita yang awalnya marah, mulai melunak. Dia datang ke apartemen, melihat Lina yang kurus karena stres. Kak, kenapa harus begini, tanyanya. Lina ceritakan semuanya, dari tekanan pernikahan paksa hingga perasaan sejatinya. Dita mendengarkan, tapi masih ragu. Masyarakat tak akan terima, Kak. Kalian akan dihakimi. Tapi Dita tak langsung menolak, itu pertanda harapan kecil. Lina memutuskan untuk bicara dengan orang tuanya. Dia pergi ke Bandung, aku ikut diam-diam di rumah keluarga, suasana tegang. Ayah, ibu, aku mencintai wanita, kata Lina tegas. Ayahnya diam, lalu bangkit dan pergi. Ibunya menangis. Kamu sakit, Lina. Kita bawa ke dokter. Mereka tak percaya, anggap itu penyakit. Lina pulang dengan hati hancur, tapi juga lega karena akhirnya jujur. Kembali di Jakarta, Andi mengajukan gugatan cerai resmi. Dia tuntut hak asuh atas aset bersama, meski mereka tak punya anak. Lina bertarung di pengadilan sebagai pengacara, dia tahu hukum tapi emosinya terganggu. Aku mendukungnya, tapi mulai merasakan dampaknya. Teman-teman mulai menjauh, undangan pesta tak datang lagi. Suatu malam, Lina mendapat telepon dari ayahnya. Jangan pulang lagi jika kamu tak berubah, katanya. Lina menangis, tapi aku peluk dia. Kita hadapi bersama, kataku. Tapi dalam hati aku bertanya, apakah ini benar? Perceraian Lina dan Andi akhirnya selesai, dengan Lina kehilangan banyak. Dia pindah sepenuhnya ke apartemenku, kami hidup bersama seperti pasangan. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Masyarakat sekitar mulai bisik-bisik. Tetangga apartemen, seorang ibu rumah tangga, mulai memandang kami aneh. Kalian saudara, tanyanya suatu hari. Kami bilang teman, tapi dia tak percaya. Gosip menyebar, dan suatu hari, pengelola apartemen menelepon. Ada keluhan dari tetangga. Tolong jaga sikap. Tekanan itu membuat Lina depresi. Dia mulai minum obat tidur, tidur berjam-jam. Aku khawatir bawa dia ke psikolog. Ini normal, tekanan dari coming out, kata psikolog. Tapi di Indonesia, psikolog yang paham masih jarang. Kami merasa sendirian. Dita mulai mendukung. Dia datang sering bawa makanan. Aku tak setuju, tapi kalian keluargaku, katanya. Tapi dukungan itu datang dengan harga. Dita kehilangan teman karena dikaitkan dengan kami. Orang bilang aku dukung penyimpangan, katanya pahit. Keluargaku akhirnya tahu. Adikku yang kuliah di Jakarta, melihatku dengan Lina di mal, dia lapor ke ayah. Ayah menelepon, marah besar. Kamu bawa malu keluarga. Pulang sekarang. Aku pergi ke Solo, sendirian. Di rumah, ayah dan ibu menunggu. Kamu terpengaruh lingkungan kota, kata ayah. Mereka bawa aku ke kiai untuk ruyah. Ini jin bukan cinta, kata kiai. Aku diam, tapi hati memberontak. Pulang ke Jakarta, aku semakin ragu. Lina melihat perubahanku. Kamu mau mundur, tanyanya. Kami bertengkar pertama kali. Aku capek, Lina. Semua ini terlalu berat, teriakku. Lina menangis, pergi keluar malam itu. Aku panik, cari dia di jalanan hujan. Temukan dia di taman, basah kuyup. Ma, kataku. Kami pelukan, tapi luka sudah ada. Konflik memuncak ketika mantan Andi yang dendam sebarkan rumor di media sosial. Pengacara terkenal selingkuh dengan wanita, tulisnya. Postingan viral, Lina kehilangan klien. Irma memecatnya. Kami tak mau citra buruk, kata bosnya. Lina hancur, merasa pilihan cintanya merusak karir. Aku juga kena dampak.
Di kantor, bos panggil. Rumor ini mengganggu. Pertimbangkan resign. Aku marah, tapi tak bisa melawan. Mulai cari kerja baru, tapi sulit karena gosip. Dita campur tangan. Dia bicara dengan orang tua. Ayah, ibu, Lina bahagia dengan Rani. Kenapa tak terima? Ayah marah, itu dosa. Tapi ibu mulai ragu, lihat Lina yang kurus di Oto. Lina memutuskan untuk pindah kota, ke Bali, cari kehidupan baru. Kita mulai lagi di sana, katanya. Aku setuju, tapi hati berat tinggalkan Dita dan teman. Sebelum pindah, ada konfrontasi terakhir dengan Andi. Dia datang ke apartemen. Kamu hancurkan hidupku, Lina. Lina balas, aku juga hancur karena hidup bohong. Andi pergi, tapi ancam, ini belum selesai. Pindah ke Bali, kami harap damai. Tapi di sana, masyarakat lebih liberal, tapi masih ada pandangan aneh. Kami buka usaha kecil, tapi pelanggan tanya-tanya. Kalian pasangan? Kami jawab ya, tapi tak semua terima. Di Bali, kehidupan baru dimulai. Kami tinggal di rumah kecil dekat Pantai Ubud, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Lina mulai kerja relance sebagai konsultan hukum, aku desain online. Tapi bayang masa lalu masih ada. Telepon dari keluarga jarang, hanya Dita yang hubungi. Suatu hari Ibu Lina datang tiba-tiba. Aku ingin lihat sendiri, katanya. Kami tegang, tapi sambut dia. Ibu lihat kami bahagia, meski sederhana. Kalian tak takut Tuhan, tanyanya. Lina jawab, aku percaya Tuhan ciptakan aku begini. Ibu menangis, tapi tak langsung tolak. Berpikir lagi, katanya sebelum pergi. Ayahku juga hubungi. Kembalilah, Ran. Kami makan jika berubah. Aku tolak, ini aku yang sebenarnya, ya. Hubungan putus, tapi aku merasa bebas. Tapi kebahagiaan rapuh. Dina mulai ragu lagi. Apa kita salah, tanyanya malam-malam. Aku yakinkan, tapi dia mulai jauh. Ternyata dia hubungi Andi lagi, minta maaf. Aku merasa bersalah, katanya padaku. Pengkhianatan itu sakit. Aku marah, kamu pilih dia lagi. Lina bilang bukan, hanya tutup masa lalu. Tapi kepercayaan retak. Dita datang ke Bali bawa kabar buruk. Ayah Lina sakit, serangan jantung. Karena stres soal kalian, katanya. Lina pulang ke Bandung, aku ikut. Di rumah sakit, ayah lihat Lina, pulanglah, nak. Tapi saat tahu aku ikut, dia marah. Pergi kau. Lina pilih tinggal dengan keluarga. Aku harus rawat ayah, katanya. Aku paham, tapi hati hancur. Kembali ke Bali sendirian, aku merasa ditinggal. Beberapa bulan kemudian, Lina kembali. Ayah makan, tapi dengan syarat aku tak lagi denganmu. Aku terkejut. Kamu pilih mereka. Lina menangis, aku tak bisa lihat ayah menderita. Itu akhir hubungan. Kami pisah dengan luka dalam. Lina kembali ke Jakarta, kerja lagi. Aku tinggal di Bali, mulai hidup baru. Tapi tak mudah. Aku depresi, cari dukungan di komunitas di Bali. Bertemu orang-orang serupa, cerita pengalaman. Itu bantu, tapi Lina selalu di pikiran. Suatu hari, Dita hubungi. Kakak menyesal. Dia ingin ketemu. Aku ragu, tapi setuju. Kami ketemu di Jakarta. Pertemuan di kai kecil di Tamrin, Jakarta. Lina tampak kurus, matanya redup. Ma, Rani. Aku salah pilih, katanya. Aku diam, masih sakit. Keluarga tekan, tapi aku tak bahagia tanpa kamu. Kami bicara panjang, saling makan. Tapi masyarakat masih jadi penghalang. Rumor lama muncul lagi. Andi yang belum move on ancam sebarkan bukti. Jika kalian bersama lagi, aku hancurkan, katanya melalui pesan. Kami putuskan lawan.
Lina ajukan tuntutan hukum atas pelecehan. Di pengadilan dia menang, tapi proses itu melelahkan. Masyarakat lihat kami sebagai kontroversi. Keluarga mulai terima pelan. Ibu Lina datang, aku tak paham, tapi lihat kalian bahagia. Ayah masih dingin, tapi tak tolak. Aku hubungi keluargaku. Ayah angkat telepon, kamu anakku meski salah. Itu langkah kecil. Hidup bersama lagi, tapi dengan hati-hati. Kami aktif di komunitas, bantu orang lain. Tapi selalu ada harga, teman hilang, karir terganggu, pandangan aneh. Cinta kami bertahan, tapi dengan luka. Kami belajar, pilihan benar tak selalu mudah. Apakah mencintai seseorang yang sama jenis selalu salah, meski membawa kebahagiaan sejati?